Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aan Widyono MPT selaku pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran SD, dan juga teman-teman PGSD 5A1 yang saya sayangi juga. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan diskusi pada siang hari ini. Selawat serta salam kita junjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan tuntunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian penyajian materi. Tempat dan waktu saya persilahkan. Macam-macam penilaian. Pengertian penilaian menurut Jani 2016, penilaian adalah proses pengumpulan data secara sistematik dan data yang diperoleh tersebut valid dan reliable. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan suatu program pendidikan. Atau penilaian adalah proses mengumpulkan data atau informasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Sikap adalah ekspresi dari nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Asrul Ananda Rosnita pada bukunya tahun 2014, kompetensi sikap adalah ekspresi dari nilai atau pandangan hidup seseorang dan dipraktikkan dalam perilaku. Ada dua macam dalam penilaian sikap. Yang pertama yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Dalam penilaian sikap spiritual, yang dinilai adalah taat dalam beribadah, bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan toleransi dalam beragama. Sedangkan dalam penilaian sosial, yang dinilai adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, gotong royong, toleransi, dan percaya diri. Dalam penilaian sikap, ada 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi dari peserta didik melalui pengamatan sikap peserta didik. Dalam observasi itu ada 2, yaitu observasi tertutup dan observasi terbuka. Observasi tertutup yaitu guru dalam mengamati sikap peserta didik tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh peserta didik. Sedangkan observasi terbuka yaitu guru dalam melakukan observasi tersebut melakukan interaksi secara langsung dengan peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap yaitu peserta didik melakukan penilaian dirinya sendiri dalam berperilaku. Tujuan dari penilaian diri yaitu untuk menumbuhkan jiwa kejujuran peserta didik dan meningkatkan sikap introspeksi diri. Yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar teman yaitu penilaian yang dilakukan oleh peserta didik untuk menilai peserta didik lainnya, dan yang dinilai adalah sikap temannya. Tujuan adanya penilaian antar teman yaitu untuk menumbuhkan sikap jujur, tenggang rasa, dan menghargai sesama. Materi yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang sangat dikenal oleh guru.
Penilaian pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Fungsi dari penilaian pengetahuan ini yaitu untuk mengetahui kesulitan peserta didik, penilaian proses dalam belajar peserta didik, dan penilaian tercapainya suatu proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan adalah kombinasi dari penguasaan mengingat, memahami, dan menerapkan, serta menganalisis juga mengevaluasi. Dalam penilaian pengetahuan, terdapat 3 teknik yang digunakan dalam penilaian. Yang pertama, tes tertulis, yang kedua, tes lisan, dan yang ketiga, penugasan. Tes tertulis yaitu tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, seperti pilihan ganda, uraian, menjodohkan, benar salah, melengkapi, dan sebagainya. Menurut Ratnawulan dan Rusdiana, soal uraian lebih berbobot karena dengan adanya soal uraian, peserta didik dapat berpikir menggunakan gagasannya sendiri dan menggunakan kata-katanya sendiri. Dalam tes tertulis, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penulisan tes tersebut. Yang pertama, memeriksa kompetensi dasar dan indikatornya. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Dan yang keempat, menulis soal berdasarkan kisi-kisi. Yang kelima, menyusun pedoman penskoran. Tes lisan. Tes lisan adalah guru yang memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk dijawab selama proses pembelajaran. Tujuan dari tes lisan yaitu untuk mengetahui pemahaman pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Selain itu juga melatih peserta didik untuk percaya diri, berani mengemukakan pendapatnya, dan mengasah kemampuan berkomunikasinya. Penugasan adalah tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan peserta didik tersebut terhadap materi yang telah disampaikan, seperti memberikan PR atau memberikan tugas yang harus dikerjakan di sekolah, dan sebagainya. Penilaian keterampilan. Pengertian penilaian keterampilan menurut Gunandar, penilaian keterampilan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk mengetahui tercapainya SKL, KI, dan KD, khususnya dalam hal keterampilan. Yang selanjutnya, teknik dalam penilaian keterampilan dibagi menjadi 3, yaitu penilaian berbasis praktik, penilaian yang menuntut peserta didik berupa keterampilan melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, penilaian berbasis produk, penilaian keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk sesuai dengan waktu dan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, penilaian berbasis proyek, penilaian keterampilan yang diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu teknik dalam penilaian keterampilan. Penilaian berbasis portofolio, penilaian yang berdasarkan informasi yang bersifat reaktif integratif yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka 3 penanya, silahkan yang mau bertanya.